Pak Karim, dengan adanya momentum Harbolnas sebagai ladang cuan sektor konsumen baru, kita tahu juga saat ini juga menjelang dari Pilpres 2024. Seperti apa sih Pak potensi sektor konsumer ini? Makasih Mbak Sasa. Secara ini kami tentu sangat optimis untuk Harbolnas tahun 2023 yang sudah kita laksanakan mulai tanggal 10 dan puncaknya adalah pada tanggal 12 bulan Desember, yaitu 12/12 gitu. Kenapa kami cukup optimis? Memang untuk Harbolnas tahun ini ada yang istimewa. Yang pertama ini kan juga diselenggarakan dengan juga berikut juga kita menyelenggarakan pameran yang disebutkan pameran mall to mall. Itu jadi promosinya Kementerian Perdagangan pada tahun 2023 ini juga menyelenggarakan yang dinamakan pameran mall to mall itu di sebanyak 5 kali. Dan ini kita sinergikan, kita kolaborasikan bersama untuk mempromosikan mengenai Harbolnas tahun 2023 ini. Nah tadi disampaikan bahwa target untuk tahun 2023 Harbolnas ini ditarget transaksi mencapai 25 triliun. Kami cukup optimis ini bisa tercapai. Ini kalau kita lihat data historis yang yang sudah terjadi dari mulai tahun 2021 ke 2023 yang 22 yang meningkat sebesar 26%, yaitu untuk 2021 sebesar 18,1 triliun, kemudian 2022 22,7 triliun. Artinya meningkatnya cukup signifikan, yaitu 26%. Nah, memang kami menargetkannya turun sedikit untuk kenaikannya, yaitu kenaikannya sekitar 10% kalau untuk target dari Harbolnas tahun 2025 yang mencapai 25 triliun, hanya naik sekitar 2,3 triliun gitu. Jadi ini memang kita naikkan tidak terlalu banyak karena sudah dari mulai tahun 2018 kita ini penaikannya sangat-sangat luar biasa. Nah, ini tentu untuk kenaikannya 2023 ini setelah 5 tahun berturut-turut tentu akan mengalami kontraksi, sehingga kita menargetkan kenaikan untuk Harbolnas 2023 ini tidak seperti pada tahun 2022 kemarin yang kenaikannya mencapai 26%. Kita naikkan menjadi sekitar 10%, yaitu naik sekitar 2,3 triliun. Nah, untuk saat ini sedang on progress untuk dilakukan penghitungan, karena penghitungannya dilakukan oleh surveyor independen. Nanti ada yang akan menghitung supaya ini bukan sebagai gimmick pemerintah, oh ini berhasil, tidak, tapi lebih ke bahwa ini cukup bisa disurvei secara independen oleh pelaku survei independen yang nantinya bisa dipercaya oleh seluruh pihak. Jadi kenaikannya bukan gimmick program pemerintah, tapi lebih ke bisa dilakukan secara independen. Seperti itu Mbak Sasa. Oke, jadi masih progres ya Pak untuk tahu apakah sesuai dengan target 25 triliun atau tidak ya Pak. Tapi mengingat dengan capaian Harbolnas dari tahun ke tahun, bagaimana sih sebetulnya kolaborasi dengan pihak swasta khususnya para e-commerce untuk bisa mencapai target di 25 triliun ini, dan juga bagaimana untuk menjaga sustainability dari ekosistem e-commerce ini Pak? Ya, baik Mbak Sasa. Jadi ini memang tidak terlepas dari peran sektor swasta, termasuk juga Hipindo, Pak Budi ya Pak. Kita sudah menyelenggarakan mall to mall. Ini kan diselenggarakan antara di mall, dari mall satu ke mall lain gitu. Kita mempromosikan mengenai Harbolnas tahun 2023. Nah, kemudian tahun ini 2023 juga Harbolnas ini diikuti oleh lebih dari 500 merek, bukan hanya 500 merchant, tapi 500 merek. Kalau pesertanya akan lebih dari itu. Jadi juga ininya cukup promo-promonya cukup menarik. Ada promo diskon, kemudian bahkan ada cicilan juga, karena didukung oleh salah satu bank swasta yang sangat-sangat di Indonesia cukup, yang kaliber nasional lah. Cukup baik, cukup ini ya kita sebut aja didukung oleh BCA, dan ini sangat luar biasa. BCA juga kalau nanti kita takut untuk akhir tahun tidak dapat merayakan, ini bisa dilakukan belanja bisa dengan melakukan membeli secara cicilan. Jadi di samping ada diskon, ada cicilan, ada free ongkir dan sebagainya.
Nah kemudian yang tahun ini agak lumayan istimewa adalah bahwa Permendak kan belum lama ini menerbitkan yang namanya Permendak nomor 31 tahun 2023 yang tentu ini diharapkan dengan kehadiran Permendak yang baru ini akan meningkatkan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. Tentu ini kan dianggap sebagai salah satu faktor yang akan dapat meningkatkan transaksi yang ada di belanja e-commerce itu. Itu Mbak Sasa. Oke, saya kan ke Pak Budi. Pak Budi, dengan adanya Harbolnas, kemudian ada momentum libur akhir tahun, ditambah lagi menjelang Pilpres, seperti apa sih dampaknya bagi sektor consumer untuk bisa kembali unjuk gigi? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Pak Dirjen, selamat siang. Jadi luar biasa ini tadi dengar masukan Pak Dirjen bahwa sebenarnya nggak perlu pakai surveyor lagi Pak. Memang di Harbolnas ini 12-12 sudah pasti akan terjadi dan sudah terjadi kenaikan penjualan. Artinya dari pelaku, kami selaku himpunan retail yang nggak cuma hanya jualan di mall, hampir 80% anggota kami itu merupakan seller daripada marketplace atau online tadi. Kita juga jualan di situ sudah dari sejak berapa tahun ini. Jadi memang dengan adanya Harbolnas ini, di divisi kami online-nya itu peningkatan penjualan lumayan besar dibanding bulan-bulan sebelumnya karena memang didukung oleh rame-rame para pelaku online. Dan kami juga sebagai sellernya juga rame-rame memberikan diskon. Dengan berame-rame itu ditambah tadi dipromosiin Pak Dirjen, ada pendanaan dari bank swasta, cicilan, yaitu pasti lebih bagus. Ditambah lagi ini bulan 12, Pak Dirjen dan Mbak Sasa, memang kami diskon juga di offline. Nah tadi ada Goes to Mall itu, jadi connect sama anggota kami yang memberikan diskon tahun baru Nataru, yang event terbesar kedua setelah Lebaran. Jadi penjualannya bagus, termasuk FMD-nya juga laku, nggak cuma baju fashion, tapi pengiriman melalui GoFood-nya ataupun GrabFood-nya itu juga meningkat, karena kami berikan diskon juga.